Terus saya telah tiba di gang masjid, tepatnya Kampung Cijambe RW 07 Desa Cinunuk yang menjadi lokasi dari indikos atau tempat kejadian perkara dugaan penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat kepada korban berinisial YTR. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk melihat seperti apa situasi dari indikos ataupun TKP penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka, karena informasi yang saya peroleh bahwa jarak untuk masuk ke dalam dari jalan raya hanya berkisar kurang lebih 30 meter. Dan bisa dilihat ya, ruas jalan ini memang tidak terlalu besar. Tadi kami pantau hanya dapat dimasuki oleh satu kendaraan mobil ketika melintas, dan memang cukup banyak digunakan oleh masyarakat untuk berlalu lalang, khususnya yang menggunakan sepeda motor. Dan saya akan tunjukkan, saudara, bangunan berwarna biru dan di garis polisi itu adalah indekos yang digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 bulan terakhir untuk kemudian melakukan aktivitas biadab, penyekapan, dan juga penyiksaan. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk melihat seperti apa situasinya. Karena memang setelah polisi melakukan olah TKP ya, selain di garis polisi nampak juga aktivitas dari indekos ini terlihat sepi. Di sebelahnya ini ada bangunan juga ya. Tapi kalau saya lagi, memang ini dekat dengan sawah, tapi memang jalan yang tadi saya lalui tidak terlalu jauh ya. Dan berada persis di depan dari SUTT, saluran udara bertegangan tinggi. Oke, dan ini adalah situasinya, saudara. Bisa lihat ya, masih dipasang garis polisi, dan bagian dalam adalah kamar yang digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat dan juga korban YTR dalam 3 bulan terakhir. Dan sebelumnya, saudara, saya akan tayangkan visual yang memperlihatkan kondisi dalam dari kamar yang digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat dan juga korban YTR, di mana saat itu polisi sudah membuka pintu kamar ini dan melihat situasinya. Tetapi mohon maaf, memang kondisinya saat itu bisa dikatakan bahwa sangat berantakan, bahkan mungkin tidak layak untuk kemudian ditempati oleh manusia. Lalu pertanyaannya, saudara, tindakan biadab apa yang kemudian dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat di kamar ini yang kemudian sudah disegel oleh garis polisi? Saya akan tanyakan secara langsung kepada penjaga indekos yang juga sekaligus orang yang mengantar korban YTR ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan Kang Reza. Kang Reza, ya, terima kasih untuk waktunya, Kang. Mungkin bisa digambarkan, Kang, pertama kali Kang Reza bertemu dengan tersangka Taufik Hidayat dan korban YTR di sini, itu ceritanya seperti apa? Awalnya kan datang berdua kan, mau kos. Terus si istrinya di situ nunggu di gerbang parkiran. Si Taufiknya ke sini bilang mau kos. Bilangnya paling lama juga sebulan 2 bulan mau kosnya katanya. Oke. Pada awal juga udah bilang bahwa istrinya tuh sakit katanya kan. Dia kos di sini tuh katanya biar deket kunjungan kan, dia kerjanya kan di leasing kan. Oke. Dari awal mulai pas datang juga kan si istrinya tuh nggak bisa apa-apa, cuma nunggu di motor gitu kan. Nunggu di motor? Ya. Artinya yang masuk ke sini hanya tersangka Taufik Hidayat? Cuma tersangka si Taufik Hidayat yang ke sini masuk. Untuk lokasi korban YTR menunggu itu di mana, Kang? Di situ, di pas gerbang parkiran. Nah, di sebelah sana? Ya, sebelah sana nunggu gitu kan. Oh, karena ini masih bangunan yang sama dengan indekos ya? Oke. Di sini nunggu. Kita sapa tuh, Neng, tunggunya di dalam aja tuh, lagi ngobrol dulu si A-nya, dia nggak nyaut. Tidak nyaut sama sekali? Tidak nyaut sama sekali, coba megang gitu di motor pegangan. Apakah terlihat, mohon maaf, wajah dari korban YTR saat itu? Nggak pernah kelihatan, nah, karena pakainya pakai masker kan, pakai masker terus pakai helm full face. Terus ditanya juga nggak jawab itu waktu itu kan. Setelah itu? Nah, dia tuh masuk kamar, ke sini kan. Sempat mengecek kamar mana mungkin yang mau dipilih? Udah langsung aja dia nunjuk kamar yang itu. Langsung menunjuk? Nunjuk aja kamar yang itu di depan tuh, kan ada gerbang kecil tuh biar langsung keluar, bisa bebas kalau keluar tuh gampang katanya. Kita akan coba lihat ya dari
area yang masih berada di luar garis polisi ya? Iya. Oke. Nah, lewatnya ke sini kan. Nah, dari awal juga kan pas masuknya si korban tuh sama si Topik tuh masuk ke kamar juga udah dipapa. Karena udah gak bisa lihat, udah dalam keadaan seperti itu. Oke. Artinya pertama, tersangka Taufik Hidayat ini langsung memilih kamar ini ya? Ya, yang itu. Kamar yang depannya persis ada akses pintu masuk? Ya. Oke. Setelah itu dipapanya? Dipapanya sama si Topik ke dalam, langsung masuk kamar. Gak dibuka, helmnya kan langsung dibukanya di dalam. Jadi gak tahu wajahnya kayak gimana, gak tahu awalnya juga. Mohon maaf, tapi untuk orang yang kemudian akan ngekos di sini, Kang. Ya. Apakah mungkin perlu melampirkan surat-surat karena informasinya tersangka Taufik Hidayat ini mengaku adalah suami ya? Ya, dari suami korban istri. YTR? Ya, bisa jadi aturan di kosan tuh gini. Kalau misalnya benar ada ikatan suami istri, harus ada buku nikahnya gitu kan. Akhirnya dia ngasihin KTP dulu, bahwa dia tuh ada KTP si Topik sama YTR dikasihin kan, difotoin lewat WhatsApp. Nah cuma kalau misalnya untuk buku nikah dia nyusul janji-janji gitu kan, ngejanjiin. Cuman sampai sekarang juga belum keterima bukti buku nikahnya itu. Tapi status di KTP-nya? Udah kawin, udah nikah. Sudah menikah tapi buku nikahnya Belum keterima. belum diberikan ke Kang Reza? Belum. Bahkan sampai dengan saat ini? Sampai saat ini belum. Saya akan coba gambarkan lagi, artinya ini kamar yang dipilih secara langsung ya? Ya. Oleh tersangka Taufik Hidayat, dan yang menarik adalah apakah ini sudah ada gelagat mencurigakan atau mungkin ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh tersangka karena memilih kamar yang persis di depannya ada akses pintu masuk. Bisa diakses oleh semua penghuni kos? Ini Ya. kalau malam bisa kalau pas waktu dibuka bisa. Nah, yang ujung tuh pindah karena pernah ada cekcok tuh sama si tersangka. Pernah ada cekcok? Ada cekcok. Ceritanya? Ceritanya kan dia tuh lewat, nggak permisi. Sekali dua kali, makanya yang ketiga tuh dia tuh komplain kan bilang, "Om, itu yang ujung kalau misalnya pas lewat tuh suka nggak permisi." Omongin lah, kasih tahu, jangan gitulah, jaga tata krama. Ya terlah, sama Om dibilangin gitu kan. Iya. Habis itu karena dia tuh ketakutan sampai pindah kosan. Ketakutan? Mohon maaf, ketakutannya ini karena ada ancaman mungkin? Nggak ancaman sih, cuman waktu pas dia nyamperin gitu kan, bawa batu kan, dia itu ketakutan. Apakah mungkin ada kejanggalan-kejanggalan lainnya, Kang? Melihat aktivitas dari tersangka Taufik Hidayat termasuk juga korban YTR selama tinggal di indekos ini? Ada sih, cuman pas kalau malam pas dia pulang kunjungan kan awalnya biasa rutin kan, beraktivitas biasa. Cuman kesini-sini tuh kadang ada terus di sini nggak kemana-mana, gitu. Jarang, walaupun suka sekali-kali kunjungan juga, jarang kunjungannya tuh jarang gitu kan. Tapi memang kacanya ini dari luar tidak bisa dilihat ya sebenarnya ya ke dalam. Udah buram. Oke, untuk aktivitas dari tersangka tadi sudah disampaikan, tapi bagaimana aktivitas dari korban YTR? Dari awal pas kiri juga nggak pernah kelihatan keluar. Tidak pernah keluar sama sekali, makanya saya selaku penjaga kos tuh ngambil tindakan kan, otomatis takutnya ada apa-apa atau gimana, namanya orang sakit gak pernah keluar kan ditanya kan. Oke, ada informasi kalau, koreksi kalau saya salah Kang, tapi Ya. tetangga kosan atau mungkin penjaga Ya. pernah mendengar suara benturan keras dari dalam kamar ini? Sering sih itu suara benturan dari tembok lah, kayak benturan gini dari tembok tuh sering. Ke belakang juga sering kedengeran, apalagi ke pinggir sebelah kiri atau sebelah kanan ya pasti gitu kan, udah jelas. Kang Reza pernah mendengar itu? Makanya ditanyain kenapa, ada apa itu di kamar suka ada benturan tembok tuh kenapa? Ya alasannya si Topik tuh bilangnya kalau misalnya lagi pusing gitu kan, lagi banyak masalah suka mukulin tembok. Ketika polisi pertama kali membuka kamar ini, Ya. ada video yang memperlihatkan sangat berantakan, Kang. Ya. Kondisinya sangat berantakan, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak layak sebenarnya dihuni. Kang Reza pernah melihat kondisi dalam? Pernah ya, berantakan gitu kan. Seperti apa, Kang? Mungkin bisa Banyak diceritakan? sampah, banyak baju-baju yang kotor gitu kan, banyak berantakan lah pokoknya. Baunya juga nggak enak lah. Banyak sampah? Banyak sampahnya juga gitu kan. Atapnya ada bekas bercak darah. Boleh mungkin untuk visualisasi gambaran penjelasan dari Kang Reza tadi, boleh saya melihat salah satu kamar di sini? Boleh, silakan. Ya. Saya dan Kang Reza akan coba lihat ya salah satu kamar yang ada di sini. Oke, ini kamarnya ya? Iya. Bentuknya persis sama dengan kamar yang Ya. ditempati tersangka ya? Ya. Oke, saya izin masuk ya, Kang? Ya, silakan. Oke, ini luasnya Ini 2,5 ke 2,5. 2,5 kali 2,5 Ya, meter. ya.
Dan ini ada kamar mandi ya? Ya, kamar mandi dalam. Dan kamar tersangka Taufik Hidayat termasuk juga korban YTR persis seperti ini? Ya, persis sama, satu ukuran. Mendapat kasur, Ya. ini juga? Lemari. Ya. Oke. Saat itu mungkin kondisinya bisa digambarkan lagi seperti apa Kang kurang lebih? Di sini berantakan. Itu kan berantakan, di sini banyak sampah. Sampah makanan atau sampah? Ya, ada baju bekas gitu kan. Cuman kalau misalnya yang penuh darah tuh udah dibawa sama polisi sih buat barang bukti. Ada tuh baju. Pakaiannya ya? Pakaiannya. Oh, pakaiannya juga artinya penuh darah juga? Ada yang banyak darahnya, terus apa tisu yang banyak darah ada. Udah diamanin sama polisi. Artinya yang disebut Kang Resa tadi ada bercak darah di atap itu, atap seperti ini? Atap seperti ini, kayak gini. Ada bercak darah di atas. Saya izin tunjukkan kamar mandinya ya. Ini salah satu contoh ya, kamar mandi yang ada di indekos ini dan bentuknya sama ya Kang ya? Iya, sama. Sama seperti kamar yang digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat dan juga korban YTR. Ada informasi juga bahwa korban ini bahkan tidak tidur di sini, tapi diminta untuk tidur di kamar mandi oleh tersangka. Kang Resa mendengar informasi itu? Kurang tahu sih soal itu, nggak pernah mendengar sih. Kurang tahu soal itu. Tapi artinya kalau memang ada seseorang yang tidur di sini, bisa dilihat ya? Nggak cukup lah, nggak bakalan muat. Sangat tidak cukup ya, karena kecil Sempit, sekali. kecil. Nggak muat. Waktu 2 tahun, 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan? Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya teh mengeluarkan suara kayak gitu, rasanya dia teh disiksa lagi. Jadi saya teh ke kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai debt collector. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi konsumen, saya suka disuruh tidur. Aku sering dipukul sih. Aku sering dipukul. Pertama mata dulu yang dipukul. Terus ini telinga, ya, terus kaki juga. Terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali. Akhirnya 9 Juni 2026, tersangka Taufik Hidayat dan juga korban YTR ini dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tapi tersangka meminta bantuan Ya. dari Kang Resa. Nangis sih, nangis beneran minta bantuan, Om. Ya nangis? Nangis beneran. Tersangka? Minta bantuan lah, Om. Mau apa? Mau minta tolong katanya. Tolong apa gitu, Pe. Jadi gini, Om, istri itu 1 bulan ke belakang tuh jatuh dari kamar mandi, biasanya seperti itu alasannya sih. Besoknya kita berangkat ke rumah sakit, mengarah ke rumah sakit Ujung Berung. Pertamanya ke RSUD Ujung Berung terlebih dahulu? Iya. Itu menggunakan apa, Kang? Grab, mobil Grab dari sini langsung. Di dalam tuh dipakein masker kan sama dia kan, terus kerudung, langsung sama dia tuh dimasukin mobil ya kan, nggak kelihatan kan. Nah, udah ada keanehan sih ada situ juga. Maksudnya keanehan tuh gini, kenapa sih seorang suami nggak mau nemenin seorang istri di dalam mobil? Dalam mobil, harusnya kan seorang suami yang nemenin gitu kan. Betul. Malah Kang Resa yang disuruh ke sana di mobil gitu, dia tuh ngikutin dari belakang pakai motor. Pas ditangani sama rumah sakit Ujung Berung, dibalut lukanya kan dibuka tuh si kerudung sama maskernya. Nah, ya Kang Resa tuh gimana ya, shock gitu kan. Artinya pertama kali Kang Resa kaget gitu kan. melihat korban YTR bagian wajahnya itu di RSUD Ujung Berung. Ujung Berung baru tahu keadaannya seperti itu. Mohon maaf, yang Kang Resa lihat saat itu kondisinya seperti apa? Ya gimana, parah banget gitu kan. Jadi gini, matanya tuh yang sebelah kanan banyak darah kering, terus besar lagi bengkak di sininya. Terus hidungnya juga bengkok lah. Terus di sininya juga bibirnya nggak ada, terus banyak darah kering di sini. Awal kan belum dibersihin kan, pas awal ke situ belum dibersihin kan. Belum dibersihin, makanya kaget gitu kan, bilangnya jatuh dari kamar mandi cuma kepala kok sekujur badan banyak luka. Akhirnya nyampe lah UGD Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di situ si Taufik ini belum sampai gitu kan. Oke.
Akhirnya diangkat ke Blangkar. Artinya Kang Reza yang mengurusi ya? Ya, korban diangkat ke Blangkar, dimasukin ke UGD gitu kan. Artinya setelah korban dirawat, Kang, Ya. saya juga mendapat informasi bahwa Kang Reza juga meskipun sudah menolong korban Ya. dan juga bahkan tersangka, tapi Kang Reza justru malah mendapat ancaman dari tersangka. Ini itu ada cekcok di rumah sakit nih. Udah ada cekcok di rumah sakit, baru ini ancaman WhatsApp yang ini. Ancaman, oke, melalui pesan WhatsApp ya? Ya. Ini menggunakan bahasa Sunda ya? Ya. Tapi tersangka ini mengatakan bahwa dendam Ya. dengan Kang Reza karena diduga ataupun menilai telah memfitnah. Ya. Memfitnah tersangka, termasuk juga ada ancaman pembunuhan. Ya. Dia tuh nenteng golok ke sini, nyariin Kang Reza kan. Bilangnya kayak gini ngancamnya. Kalau misalnya istri saya sampai meninggal, istri saya juga harus mati sama istrinya. Ada buktinya, Kang, soal ancaman menggunakan golok itu? Ada itu Oke. bekasnya di sini. Ada bekasnya? Ada bekasnya. Artinya sempat memukul Ya, pakai golok di sini. ke bagian tembok? Ini Oh, oke. pakai golok kan yang ini. Pakai Ini? golok. Ya, itu. Oh, seperti di saya seperti itu ya? Enggak dipukulin. Oh, dipukul? Oh. Oh, oke. Terus ini nih. Pakai golok tuh. Sampai Ini gini. terbelah sampai Golok, seperti ya. ini karena pakai golok? Ya. Itu tuh golok. Ini dilakukan oleh tersangka ya? Ya. Terus ini nih. Oh, oke. Bahkan tembok pun cowok ya ini? Iya. Terus ini. Nah, terus ini terakhir pintu nih. Nah, yang ini. Artinya tersangka masuk ke dalam, kemudian seolah mengancam ya dengan memukul-mukul golok ke tadi bagian kayu dan tembok ini ya? Ya. Termasuk pintu. Saudara, selain proses hukum yang saat ini terus dijalankan oleh polisi terhadap tersangka Taufik Hidayat, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian kita mengawal proses pemulihan korban berinisial YTR. Saya akan tanyakan secara langsung kepada kakak ipar korban dengan Mbak Melani. Mbak Melani, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah menerima kami di rumah ini, Mbak. Pertama, saya dan kita semua tentu turut prihatin, Mbak, atas apa yang kemudian terjadi dan menimpa keluarga Mbak Melani, termasuk juga korban YTR. Kondisi dari korban saat ini seperti apa, Mbak? Kalau untuk saat ini alhamdulillah sudah jauh lebih baik ya dibanding pertama kali kita bertemu. Sekarang sudah tidur, sudah bisa miring kanan, miring kiri. Makan juga sudah lumayan. Sudah mulai belajar untuk duduk dan jalan sedikit. Mohon maaf, tapi ada beberapa bagian wajah, Mbak, yang memang bisa dikatakan terluka cukup parah, bahkan sangat parah. Dari dokter sendiri, apakah sudah menjelaskan mungkin luka tersebut bisa disembuhkan dan kembali seperti semula? Kalau ya paling kalau untuk kembali seperti semula ya bakal di ini rekonstruksi wajah. Jadi di ini lagi kembali. Kalau untuk secara alami kembali sih tidak mungkin sepertinya. Tidak mungkin. Iya. Saya sudah nggak ada gitu. Tentu Mbak Melani menjenguk dan menjaga korban YTR di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sejauh ini informasi apa, Mbak, yang sudah diberikan korban kepada Mbak Melani? Waktu pertama ya itu disiksa. Kalau salah disiksa, setelah harta dia habis dia disiksa. Penyiksaan itu mulai ada itu waktu harta dia sudah habis. Tentu kita tahu juga bahwa tersangka ini sudah ditangkap, Mbak. Tapi yang perlu diluruskan adalah sebenarnya seperti apa awal mula pertemuan korban dengan tersangka. Karena informasi yang beredar ini kan korban bertemu di sebuah konser pada tahun 2023. Sesungguhnya cerita awal itu seperti apa, Mbak? Sebenarnya awal dia hilang itu bukan 2023 ya, tapi 2024. 2024 Idul Fitri kami masih bareng-bareng, masih kumpul. Nah, baru setelah Idul Fitri itu 2024 Idul setelahnya dia bawa cowok itu ke rumah si pelaku itu. Awalnya ngupload dulu foto si cowok ini kan. Saya komen, "Ini pacar baru ta?" Saya bilang gitu. "Iya teh, pacar baru." Dia bilang, "Oh ya udah, langgengnya gitu lah biasa ya, doa-doa biasa." "Iya teh, doain aja semoga yang terbaik, amin." Aku bilang gitu. Nah, setelah itu baru dibawa ke rumah. Itu tuh mau ke konser, bukan kenal di konser, bukan. Justru ke konser itu sudah kenal. Mereka janjian nonton konser bareng. Artinya selama kurang lebih mungkin 2 tahun ya, Mbak ya? Dari 2024 sampai 2026, korban ini sudah dibawa oleh tersangka.
Tapi apakah komunikasinya putus 100% atau? Enggak, tidak. Awalnya itu korban bilang ke keluarga akan dipindah kerja. Awalnya kan di Pasteur kan kerjanya. Mau dipindah ke Majalengka, di anak cabang gitu. Ya kita pikir memang betul kan. 6 bulan apa 7 bulan dari situ saya mulai ngomong ke suami. Ya, saya masih gak enak hati nih, coba cek di tempat kerjanya. Bener nggak sih dia dipindah ke Majalengka gitu, kata saya. Iya, suami ke situlah ke tempat kerjanya yang di Pasteur itu. Ditanya ke teman-temannya, ternyata udah resign. Sudah resign? Dari, ya itu semenjak 6 bulan yang lalu. Diberitahu mungkin Mbak alasannya? Enggak, yang nganterin surat resignnya cowok kok. Si cowok itu, si pelaku itu. Banyak kok teman-temannya di kantor yang diancam sama si pelaku katanya. Diancam seperti? Karena Yupi itu kan kerjanya lembur terus kan. Iya, nggak terima mungkin. Ceritanya dia mau jadi pahlawan kesiangan entah apa, nggak terima. Lalu dimarah-marahin semuanya. Ada yang bilang hati-hati aja. Yupi itu mau kerja kan, terus Bu, saya agak siang ya ke tempat kerjanya, ban motor saya bocor gitu, bilang gitu. Oh boleh, berkabar aja, hati-hati ya, kata teman kerjanya. Dimarahin sama si pelaku. Ngapain maksudnya bilang hati-hati ke pacar saya? Padahal yang mengatakan hati-hati itu juga sebenarnya perempuan. Perempuan. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Saya doain dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Setelah polisi menetapkan status Taufik Hidayat sebagai tersangka dan juga sudah menangkapnya, termasuk juga sudah menahan tersangka, tentu yang harus didalami adalah motif apa yang sesungguhnya mendasari tindak kekerasan yang kemudian dilakukan oleh tersangka. Saya datangi secara langsung gedung utama dari Polda Jawa Barat untuk mengikuti konferensi pers yang rencananya akan dilakukan tentu oleh sejumlah aparat gabungan mulai dari Polda Jawa Barat, termasuk juga Direktur Utama dari RSAS dan juga pihak dari LPSK. Dan ini adalah sejumlah persiapannya yang sudah dilakukan ya. Saya akan masuk, saudara. Oke. Sudah ada media yang bersiap. Sembari menunggu konferensi pers, saudara, yang belum dimulai, ini adalah sejumlah barang bukti ya, yang kemudian sudah dipersiapkan juga oleh polisi dan juga sudah diamankan tentu oleh polisi. Bisa lihat, ini adalah satu buah helm berwarna hitam yang kemungkinan besar digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat untuk kemudian menganiaya korban YTR. Dan di depan saya ini adalah motor yang berdasarkan informasi dari penyidik digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat pada saat melakukan pelarian. Saya akan tunjukkan secara langsung dan secara lebih dekat, saudara, dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan. Pak Kabid, izin Pak, di depan kita sudah ada seluruh barang bukti Pak yang diamankan oleh polisi. Boleh saya melihat secara lebih jelas barang bukti yang sudah diamankan Pak? Ini kita perlihatkan dulu helm. Oke, ini helm ya Pak ya? Ya. Oke. Ini helm yang... Ini helm yang digunakan oleh tersangka, ya, oleh tersangka ini. Ada 3 kejadian yang kita bisa identifikasi ya. Yang pertama itu ketika dia pergi itu selalu menggunakan ini. Memang ini salah satu alat yang digunakan untuk menganiaya korban. Ya ini dia. Oh, ada bercak darahnya begitu. Oke, saya akan tunjukkan saudara, ini masih Ya, ada dipakai bercak di- darah ya, Ya. yang Ya. ada di kaca helm. Sudah. Ini salah satu, ini beberapa alat bukti peristiwa. Tadi kan ini helm tadi, Ya. ya, yang kita amankan ini. Oh, ini helm utuhnya, ini kacanya ya? Ya, kemudian ini ada bangku belajar anak kecil, dan ini juga digunakan untuk meja ya, meja anak kecil itu. Nah di sini kan ada besinya juga ini. Nah ini ya digunakan untuk menghantam dari si korban tadi. Saya izin lihat ya Pak ya? Ya, Oke, silakan. ini meja belajar ya, sebenarnya untuk anak kecil mungkin ya? Tapi digunakan justru untuk memukul korban. Oke, ini ada, bisa lihat ya, kerusakan mungkin sedikit.
Oke. Dan ini golok ya Pak? Nah ini foto golok goloknya, foto goloknya. Karena untuk goloknya sementara masih kita identifikasi psikolog forensik, dan inilah golok yang selalu dibawa kemana-mana dan melakukan intimidasi kepada para saksi dan kira-kira yang bisa memberikan informasi kepada siapa saja. Dan ini juga salah satu golok yang informasinya digunakan untuk menyayat kaki dan juga tangan. Dan golok ini disimpan di motor Pak? Ya, di motor selalu dibawa yang bersangkutan. Ini barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti utama karena terkait dengan peristiwa ya Pak ya? Peristiwa. Oke, baik. Ada juga infus Pak Kabit? Oke. Ini infus ya? Ini infus yang cukup menarik mungkin dari media. Kok ada infus ya? Jadi infus ini digunakan oleh bersangkutan tersangka ya, utamanya untuk mengobati si korban. Tetapi karena dia bukan seorang dokter atau juga perawat, sehingga penggunanya hanya sekedar diminum saja informasinya. Oke, dan ini adalah tersangkanya saudara. Tersangka Taufik Hidayat. Pak Taufik, ada yang ingin disampaikan Pak? Mas Taufik, ada yang ingin disampaikan Mas? Hei Mas. Oke, bisa dilihat ya, Taufik Hidayat langsung datang ke press release di Polda Jawa Barat. Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana pelaku melakukan beberapa kekerasan. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, menyudut dengan rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang, dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Gubernur, dan Bu Menteri. Saya Dipo Pak dari Kompas TV. Dalam KUHP kan memang tidak boleh ditunjukkan tersangka, tapi ada seluruh stakeholder di sini mungkin juga sebagai sanksi sosial kepada tersangka agar tidak terulang kembali Pak. Kalau boleh kami ingin mendengar pernyataan satu saja dari tersangka di depan kita semua. Kalau boleh Pak, terima kasih. Kita akan saksikan yang saudara, ini adalah tersangka kita Taufik Hidayat yang dihadirkan sesuai permintaan kami di hadapan Mas, ada yang ingin disampaikan mungkin Mas Taufik? Mas Taufik, ada yang ingin disampaikan Mas? Mas Taufik, ada yang ingin disampaikan Mas? Apa yang ingin disampaikan Mas? Pakai mic Mas. Pakai mic Mas. Ngomong dulu, ngomong. Jengkiri kan tuh. Semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai Mas? Sudah berapa orang Mas? 2 atau lebih mungkin?
ini dari pihak keluarga, kakak dari korban dan juga ayah. Kita akan saksikan. Tadi ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf. Dia enteng ngomong kata maaf. Sedangkan Ihsan udah hancur kayak gini dia bilang minta maaf. Nggak ada kata maaf. Bapak mungkin Pak izin ada yang mau disampaikan Pak? Saya juga sebagai orang tuanya tidak ada kata yang maaf ya saya. Saya sedang selama waktu saya tidak bisa maaf.